Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windarsi dari program studi pendidikan matematika semester 4. Di sini saya akan menjawab yaitu tugas UAS mata kuliah kewirausahaan. Nah, langsung saja saya mulai di poin yang pertama. Reviewlah produk yang ingin Anda kembangkan sebagai wirausahawan. Nah, di sini saya akan mereview produk dari NASA, oke, Natural Nusantara. Sepertinya sudah tidak asing ya dengan kata NASA, karena banyak sekali produk-produk dari NASA yang dikeluarkan, yaitu mulai dari produk pertanian dan peternakan, kemudian pengendali hayati, kesehatan, rumah tangga, produk kosmetik dan perawatan tubuh, dan produk inovasi teknologi. Jadi sangat banyak sekali produk-produk yang dikeluarkan dari NASA. Oke, nah produk apa saja itu? Di sini saya mengambil beberapa contoh produk, beberapa saja, tidak semua, karena sangat banyak sekali produk dari NASA. Jadi di sini saya hanya mengambil sampel-sampelnya aja. Yang pertama, di sini ada produk rumah tangga, yaitu yang berupa pasta gigi NASA. Nah, pasta gigi NASA ini sangat bagus sekali karena dia bisa menjaga gigi, kemudian merawat gigi, bisa menghilangkan bau mulut juga, dan banyak sekali manfaatnya. Kemudian di sini ada lagi Sunpro Propolis. Nah, Sunpro Propolis ini memang ukurannya sangat kecil, oke? Sangat kecil, tapi khasiatnya sangatlah banyak. Nah, kemudian ada sabun Grass. Sabun Grass ini bisa kita gunakan untuk mengurangi bau badan, ya kan? Kemudian badan-badan yang gatel-gatel, kemudian bisa juga kayak panu, ya seperti itu. Ini sangat recommended banget. Kemudian nih, ini sabun kecantikan, namanya sabun Ersali. Ini sabun kecantikan, banyak sih macamnya. Ada yang untuk jerawat, ya kulit berjerawat, kemudian yang kusam, yang ada flek-flek hitamnya, pokoknya bisa deh pakai sabun ini. Terus selain untuk muka juga bisa ada nih untuk badan, namanya Rainbow Soap, jadi sabun pelangi, dia bisa untuk memutihkan badan. Oke, itu beberapa contoh produk-produk dari NASA, yang sebenarnya masih banyak sekali produk-produk lainnya. Kemudian di NASA itu kita bekerja secara bersama-sama. Kita di sini punya tim. Nah, untuk bisa bergabung dengan NASA sangat mudah sekali. Kita bisa mendaftarkan menjadi member NASA hanya bermodalkan sebesar Rp200.000 saja. Dan bisnis NASA ini bisa kita wariskan. Yang mungkin yang belum punya anak bisa diwariskan ke adik kita, ataupun yang udah punya anak juga bisa diwariskan ke anak kita, seperti itu. Kemudian itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, jelaskan manfaat mata kuliah kewirausahaan untuk dunia kerja bagi Anda. Nah, di sini karena saya sebagai mahasiswa, jadi mata kuliah wirausaha ini sangat-sangatlah penting. Yang pertama, mahasiswa itu harus mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Jadi kita itu harus bisa memikirkan usaha apa yang akan kita kembangkan. Gak mungkin kan kita selalu meminta uang jajan kepada orang tua. Nah, dengan memulai sebuah wirausaha, kita bisa mendapatkan uang tambahan untuk jajan kita, gitu. Kemudian
bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, lalu mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan sekitar. Nah, dengan kita bisa mensejahterakan masyarakat sekitar, pasti kita juga bisa mengurangi pengangguran. Karena banyak sekali di Indonesia dia berpendidikan tinggi, tapi ternyata banyak juga yang pengangguran. Oke. Kemudian mahasiswa memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk memulai berbisnis. Jadi untuk memulai sebuah bisnis kita tuh juga memerlukan sebuah pengetahuan bagaimana pengeluarannya, pemasukannya, kemudian bagaimana distributornya, itu juga kita sangat memerlukan ilmunya. Lalu bisa mengasah jiwa wirausaha kita. Jadi untuk berwirausaha itu tidak mengenal apa sih jurusan dia. Walaupun di sini saya jurusannya sebagai mengambil di jurusan pendidikan matematika, tapi saya tetap bisa berwirausaha. Karena seorang wirausaha itu tidak memandang latar belakang seseorang. Semua bisa berwirausaha. Lalu bisa meningkatkan soft skill dengan terlibat langsung dengan dunia kerja, sehingga dapat meningkatkan keberanian memulai usaha. Oke. Lalu lanjut di poin yang ketiga. Apa potensi kewirausahaan yang Anda temukan di daerah tempat tinggal Anda? Kalau di wilayah tempat tinggal saya, wirausaha yang saya temukan itu sebenarnya tidak terlalu banyak, sebab di daerah sekitar saya itu mayoritas masyarakatnya itu adalah seorang petani. Jadi mereka membuka sebuah lahan untuk bercocok tanam, untuk bertani, seperti itu. Tapi tidak menuntut kemungkinan bahwasanya tetap ada potensi berwirausaha. Contohnya salah satunya di tempat tinggal saya itu ada usaha tempe keripik. Nah, jadi seseorang itu mengambil sebuah tempe dari sebuah perusahaan, kemudian mereka goreng sendiri dan mereka jual kembali. Seperti itu. Kemudian di poin yang terakhir, yaitu yang keempat. Anda adalah seorang pemimpin di suatu perusahaan. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, otomatis usaha Anda tidak lancar. Lalu, langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan terkait kasus tersebut? Oke, nah sebagai seorang pemimpin, bagaimana keadaan kondisi sekitar, kita harus bisa tetap menjalankan usaha kita. Yang pertama, kita harus fokus pada online. Kenapa? Jadi agar bisnis tetap bertahan saat wabah corona, lebih baik fokus pada online guna memudahkan konsumen-konsumen kita tetap mengetahui produk-produk yang akan kita jual. Nggak mungkin kan mereka harus datang ke toko kita karena keadaan pandemi yang sekarang ini. Jadi media sosial itu sangat bagus, sangat efisien untuk kita menjualkan atau mempromosikan produk-produk kita. Kemudian yang kedua, menyarankan pelanggan untuk menggunakan mobile payment. Jadi menggunakan mobile payment untuk kita, untuk karyawan, kemudian untuk konsumen itu sangat memudahkan. Lagi-lagi mereka nggak bisa keluar rumah untuk datang ke toko kita untuk membayar produk itu. Jadi mereka bisa menggunakan mobile payment untuk membayarnya, dan itu sangat memudahkan dari pihak manapun. Kemudian yang ketiga, menunjukkan komitmen kepada pelanggan. Nah, saat wabah corona ini merebak dan bisnis berada dalam posisi sulit, saat inilah yang tepat bagi kita untuk meningkatkan kembali, untuk meyakinkan kembali kepada konsumen bahwasanya kita itu tetap memberikan atau menjual produk-produk yang kita punya. Dengan seperti itu, kita akan tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan para konsumen. Dan yang terakhir, tetap
transparan dalam berbisnis. Nah, karena adanya wabah corona ini pasti juga mempengaruhi dalam keterlambatan pengiriman barang. Biasanya kalau pengiriman barang itu mungkin 2-3 hari paket itu udah sampai. Nah, tapi karena adanya wabah corona ini, mungkin keterlambatan dalam pengiriman itu bisa jadi terjadi. Mungkin bisa sampai 2 mingguan, 1 minggu itu baru sampai. Nah, satu lagi yaitu tetap berkomunikasi secara aktif kepada pelanggan. Oke, demikianlah beberapa jawaban yang bisa saya jawab. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.